sahabat kita yang punya kelahiran Senen Kliwon itu adalah ibaratnya jalannya rembulan atau jalannya bulan. Kelebihannya, bicaranya, omongannya jangan dianggap enteng. Sahabat Jejak Sang Guru, kita ketemu lagi. Kali ini Jejak Sang Guru berbagi pengalaman pada sahabat kita yang percaya, yaitu masalah kelebihan dan kekurangan kita berdasarkan hari dan pasaran lahir. Kenapa yang bisa melihat kelebihan kita, kekurangan kita bukan kita sendiri, tapi orang lain yang melihat. Nah, untuk ini kita akan berbagi pengalaman, kita sampaikan bahwa kekurangan kita itu di mana sih, kelebihan kita di mana. Nah, untuk kelahiran Senen Kliwon, sahabat kita yang punya kelahiran Senen Kliwon itu adalah ibaratnya jalannya rembulan atau jalannya bulan. Kelebihannya, bicaranya, omongannya jangan dianggap enteng. Orangnya merantasi, cekap. Jadi apa-apa yang diberikan tugas ke beliau itu cepat selesai. Jadi kerjaan apapun merantasi. Itu ibaratnya jadi sigap ya dalam menghadapi suatu pekerjaan apapun. Nah, terus sukarela orangnya. Orangnya sukarela, senang dengan pekerjaan yang benar, ada baiknya, ada jeleknya juga. Ya. Setia dan nurut kepada pembimbingnya. Makan tidak nuntut banyak, makan seadanya. Terus banyak selamatnya karena doanya. Jadi karena dia dari doanya dia itu adalah untuk keselamatan beliau. Terus setelah suka keluhuran ya. Jadi orang itu suka keluhuran. Jadi kepengennya dihargai ya. Jadi orang kelahiran Senen Kliwon itu orangnya suka keluhuran. Entah itu nanti terlaksana atau enggak, yang penting saya itu kepingin seperti itu. Seperti kepingin orang yang dihormati. Ya. Nah, terus banyak orang yang pada takut kelahiran di itu. Serba bisa. Kelahiran dari Senen Kliwon itu adalah serba bisa. Dan masalah rezeki, lumintu rezekinya. Jadi mutar terus. Jadi itu tidak pernah kosong ya. Ya kosong pun paling kecil, tapi itu terus lumintu rezekinya. Dan orang itu gampang mencari rezeki, gampang mencari sandang pangan. Itu orang di kelahiran di Senen Kliwon. Terus semua yang dia kerjakan ataupun yang punya itu pinter menata, pinter mengatur. Itu kelahiran di hari itu. Juga dia bisa menggu jabatan. Suatu saat dia akan bisa menggu jabatan. Menggu jabatan adalah punya suatu pekerjaan atau job di dalam pekerjaannya. Dan dia jeli melihat barang yang baik dan buruk. Orangnya murah tangan. Banyak rezekinya. Ya. Tidak mau kalau dia punya tempat tinggal,
itu tidak mau jauh dari tempat ibadah. Misalnya orang Muslim, ya kita nggak mau jauh dari musola ataupun masjid. Kalau orang Nasrani ya mungkin tidak mau jauh dari gereja, ya. Itu kelahiran di Senen Kliwon. Nah, dari kebaikan-kebaikan yang telah diberikan ini, tolong tingkatkan. Nah, sekarang kekurangan untuk kelahiran di hari Senen Kliwon. Orangnya susah didekati, jadi harus pintar untuk mendekati orang punya kelahiran Senen Kliwon. Bagaimana caranya supaya kita bisa dekat sama beliau. Orangnya suka ngece, suka ngeledek, ya, ajek nalare, ya. Jadi ya udah itu aja. Jadi untuk berusaha untuk mengembangkan wawasan, pikiran itu kayaknya santai aja dia. Yang penting itu yang dimaksud ajek nalare seperti itu, ya. Terus kurang bisa menerima apa yang dia terima. Jadi ibaratnya kurang tawakal, ya. Jadi misalnya kita sudah bekerja keras, jadi kita butuh sesuatu, misalnya masalah uang, kita kerja ini kita butuh 100.000 misalnya, cuman dapat 50.000, kadang-kadang nggak bisa nerima. Jadi gimana ya, kurang bisa nerima kenyataan, ya. Orangnya Bromo panas, kemurungsung orangnya. Jadi kadang-kadang nggak ada apa-apa, kan kayak sendiri, kayak bingung sendiri, kemurungsung lah gitu ya. Kalau orang Jawa bilang kemurungsung. Nah, dalam berteman, ya maaf ya, kurang manis kelahiran Senen Kliwon. Jadi kalau kita punya teman, berteman itu kurang manis, ya. Nah, terus di samping itu, jangan sampai di hari kelahiran Senen Kliwon ini kita ngambil atau makan yang bukan haknya. Hati-hati. Jadi mengambil atau makan yang bukan haknya, hati-hati. Itu nanti akan berisiko. Di samping itu, pribadinya keras. Pribadinya keras. Terus orang yang khawatiran. Jadi misalnya kurang pede gitu ya, orang kurang pede, selalu khawatiran. Melakukan sesuatu apapun, atau pekerjaan apapun, kadang rasa khawatir itu ada aja. Misal jalan pun, kadang rasa khawatir ada. Jadi kurang percaya diri. Itu kelahiran di hari Senen Kliwon. Kalau marah itu hati-hati. Itu kalau marah kadang-kadang ngawur dia, ya. Apapun ditabrak dia, jeger ya. Jadi ngeri lah ya kalau dia marah tuh apa aja langsung tanpa mikir panjang langsung main hajar aja. Itu kalau marah di hari kelahiran Senen Kliwon seperti itu. Nah, ayo kita belajar meditasi, meditasi untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita. Kelemahan untuk kelahiran Senen Kliwon 0, nggak ada masalah. Jadi tapi jangan sampai merasa kita nggak ada kelemahan terus kita senang, jangan ya, karena penyakit bisa terjadi kapanpun. Aduh. Nah, terus yang harus diwaspadai dalam kehidupan kita, hati-hati dalam menyimpan sesuatu, karena apa? Sering kehilangan. Karena Senen Kliwon itu sering kehilangan. Hati-hatilah kita menyimpan. Tuh. Terus dalam berumah tangga, binalah dengan baik. Usia setengah tua, rezeki kita berkurang. Kita harus bisa menerima, ya. Pantangannya, hindari makan otak. Jadi kelahiran Senen Kliwon kalau bisa hindarilah makan otak. Makan otak berarti apa? Misalnya kita makan entah itu otak kambing, otak sapi, itu jangan, hindari kalau bisa. Itu pantangannya. Nah, penolaknya sekarang, penolaknya adalah monyet atau
atau ketek, yaitu jenang moncowarno. Jadi kita setiap hari kelahiran kita siapkan jenang moncowarno di depan kita. Tetap kita doa sama Allah, itu hanya sebagai simbol atau syarat. Taruh depan kita. Itu penolaknya. Supaya apa? Jangan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan di dalam keluarga kita. Tapi mohon tetap sama Allah. Keselamatan. Apapun mohon tetap sama Allah. Nah selesai kita doa, itu jenang ataupun syarat atau simbol yang depan kita itu apapun bisa kita makan. Karena apa? Yang kita tahu depan ini bukan kita memberikan kepada makhluk-makhluk nggak jelas ya, tapi hanya simbol. Jadi ada masalah. Sahabat Buddhisati, Jejak Sang Guru, ikutin terus channel Jejak Sang Guru, dan marilah kita belajar introspeksi dan belajar meditasi. Kita siap membimbing sahabat kita. Dan jangan lupa subscribe di channel Jejak Sang Guru. Terima kasih.